Hari ini kita saksikan bersama bahwasannya kampus Unma Banten menjadi ladang mafia, ladang korupsi. Hari ini kita lawan. Mengungkap fakta di balik peristiwa prahara di Universitas Matlaunin Anwar Pusat Banten atas dugaan korupsi KIP dan pungli di FSFK Unma Banten serta pemberhentian Dekan FHS yang dianggap tidak sesuai prosedur bersama dua kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak. Kepada publik tentunya Mas Indonesia. Jadi Pak Rijal Rahmatullah ini melakukan beberapa upaya hukum. Tidak akan ada asap apabila tidak ada api, kan begitu Bang Kumis. Artinya ya kita ini apinya harus dipadamkan. Apabila dengan cara kebaikan, dengan cara ketulusan, dengan cara keikhlasan tidak bisa padam, ya kita melakukan upaya yang lebih tinggi lagi, yaitu upaya hukum. Kami dari kantor hukum Jamsuri Tangerang ya menangani dua mahasiswa. Yang pertama terkait pungutan di Fakultas Farmasi. Terus yang kedua adalah terkait KIP di Fakultas Hukum atas nama Toto. Sehubungan dengan perkembangan informasi dengan adanya prahara di Unma nih. Kemarin kan ketemu sama Pak Agus dan Pak Agus sendiri belum banyak untuk menjelaskan persoalan yang ada di Unma. Dan baru saja Bang Kumis mendapatkan informasi dari beberapa aktivis yang saat ini sedang demo bahwa Pak Agus sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh dekan yang memang saat ini lagi viral, yaitu pemberhentian. Bagaimana Pak Agus? Terima kasih sebelumnya kepada Bang Kumis. Jadi benar ada penunjukan terkait kuasa hukum, akan tetapi bukan hanya saya ya yang ditunjuk, yaitu sekitar 17 orang kuasa sebagai kuasa dari Pak Rijal Rahmatullah. Akan tetapi kuasa yang kami terima ini adalah kuasa yang bersifat umum untuk melakukan upaya hukum terkait dugaan tindak pidana yang terjadi dalam permasalahan ini, gitu Bang Kumis. Nah, di Unma kan yang lagi jadi isu kan bukan hanya satu persoalan Pak, bukan hanya masalah pemberhentian sepihak, ya. Tetapi kan ada sejumlah persoalan juga, terutama tentang pungli yang menurut para demonstran kan seperti itu. Nah, sepengetahuan Pak Agus setelah ditunjuk, apa sih yang jadi persoalan oleh dekan tersebut? Jadi begini Bang Kumis, kami para kuasa hukum ditunjuk oleh klien kami, yaitu klien kami di sini adalah dekan Fakultas Hukum, untuk mengadakan upaya hukum yang nyata terhadap para pihak yang diduga merugikan klien kami tersebut. Adapun upaya-upaya ini kita sudah mulai tempuh, yaitu yang diantaranya terkait fitnah dan lain-lain hingga adanya SK pemecatan tersebut. Kan namanya juga SK itu kan melalui suatu proses, Bang Kumis ya. Kebenaran proses itu atau tidak di situ itu dalam proses itu mengandung muatan negatif atau tidak, nanti kita lihat di hasil penyelidikan kepolisian. Yang keduanya terkait dengan pertanyaan Bang Kumis tadi, upaya pungli segala macam itu ya, perlu kami jelaskan di sini bahwa apa yang digembar-gembor oleh para aktivis tersebut ranahnya adalah ranah mereka, itu bukan ranah kami untuk aksi. Akan tetapi kami di sini perlu menjelaskan bahwa KIP yang didesas-desuskan oleh para mahasiswa ini sebenarnya menyangkut dengan klien kami. Dikarenakan sewaktu kami telah menerima kuasa dari klien kami kemarin, itu kami mencoba menghubungi penyidik yang bersangkutan yang menangani KIP tersebut. Adapun keterangan yang kami dapat, yaitu KIP itu dilaporkan oleh beberapa mahasiswa yang telah menunjuk kuasa hukum dari Tangerang.
Mungkin rekan dari Tangerang nanti Mang Kumis bisa wawancarai yang menangani KIP tersebut. Nah, di saat itu dikarenakan KIP ini menyangkut ke beberapa fakultas, pihak penyidik mengirim surat undangan, bersifat undangan kepada Dekan Fakultas Hukum untuk melengkapi berkas perkara. Jadi sifatnya tolong digarisbawahi, melengkapi berkas perkara untuk mengklirkan permasalahan tersebut. Siapa sebenarnya yang terduga pelakunya? Akan tetapi surat yang didapatkan oleh Bapak Dekan tersebut itu mengembang keluar hingga menjadi fitnah, seakan-akan Pak Dekan yang membongkar permasalahan tersebut. Nah, ini salah ini. Ini perlu digarisbawahi. Itu saya mendengar hal tersebut dari pihak kepolisian sendiri. Yang keduanya, Mang Kumis, sewaktu KIP itu dilaporkan oleh beberapa mahasiswa melalui kuasa hukumnya, itu memang ditangani oleh penyidik Polres Pandeglang. Akan tetapi saat ini memang sudah ditangani, ditarik berkas tersebut ke Polda Banten. Dikarenakan itu bukan ranah kami, bukan ranah klien kami, maka kami tidak akan terlalu dalam mendalami terkait permasalahan KIP tersebut. Perlu kami jelaskan kepada publik tentunya, Mang Kumis ya. Jadi Pak Rijal Rahmatullah ini melakukan beberapa upaya hukum, diantaranya pidana, perdata. Nah, untuk pidana memang kami yang ditunjuk. Akan tetapi untuk permasalahan perdata termasuk PT UN, klien kami sudah menunjuk tim lain di dalam melakukan penggodokan, upaya penyusunan serta mendaftarkan gugatan ke PT UN. Mungkin nanti Bang Kumis bisa klarifikasi ke kuasanya ya yang menangani hal tersebut, karena itu di luar kami. Akan tetapi di luar itu, Bang Kumis, upaya-upaya kami tentunya akan maksimal. Sepertinya selain daripada terkait fitnah tadi ya, terkait SK pemecatan itu, ada lagi terkait dengan isu yaitu yang dikeluarkan oleh salah satu blogger, atau di situ bisa media diduga tidak terdaftar di situ ya, dengan inisial ada K ya. Itu telah jelas menyebarkan fitnah melalui elektronik, yaitu dengan cara-cara yang tidak kurang beretika lah. Dikarenakan apa? Salah satu sisi klien kami tersebut sebelumnya belum pernah menunjuk seorang kuasa hukum ataupun sebagai perwakilan, sebagai juru bicaranya. Akan tetapi di berita tersebut seakan menyatakan bahwa pemecatan itu sah, dan itu sudah disebarluaskan bahwa kejadian ini memang viral. Akan tetapi dengan adanya pemberitaan tersebut yang belum jelas, itu mengakibatkan gelombang yang negatif, sehingga klien kami memang perlu menempuh upaya hukum untuk membuktikan apakah kebenaran itu bisa dibuktikan oleh kami atau oleh mereka. Apabila kebenaran itu bisa dibuktikan oleh kami, maka pihak mereka juga harus mempertanggungjawabkannya secara hukum. Itu Bang Kumis. Nah, mungkin pertanyaan sedikit melebar ya, terkait kembali lagi ke titik persoalan masalah pemecatan yang dianggap oleh klien Bapak ini kan sepihak. Ya. Nah, pasti dong yang namanya kuasa hukum sudah mempelajari dan tahu prosedural tentang bagaimana pemecatan, apalagi ini kan sebuah universitas terbesar, Pandeglang Unma, yang kita tahu sama-sama udah besar lah dan punya nama reputasi baik. Sebenarnya harusnya bagaimana sih untuk sebuah proses pemecatan sampai keluar SK tersebut? Begini Bang Kumis, di dalam setiap universitas mereka mempunyai aturan masing-masing. Ibaratnya kalau di dalam Islam itu mempunyai Qur'annya masing-masing. Di dalam Universitas Matlaul Anwar itu mempunyai statuta. Statuta itu
kalau diibaratkan seperti kitabnya itu di statuta itu. Di situ ada beberapa poin, beberapa pasal yang jelas menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian seorang dekan itu poin A, B, C, D jelas. Lah di sini setelah kami baca bukti-bukti, setelah adanya pemecatan, ada lampiran bukti, surat pernyataan, chat dan lain-lain, itu tidak ada satupun chat WA dari A ke B yang menyatakan bahwa klien kami ini menerima sejumlah uang ataupun menerima sesuatu yang mengakibatkan suatu aktivitas keburukan itu terjadi. Ini tidak ada, terpotong itu chat. Yang keduanya, ada beberapa pernyataan yang sanksi. Jadi isi pernyataan tersebut sanksi, sehingga hal-hal tersebut harus ditempuh secara hukum untuk bisa dipertanggungjawabkan. Dikarenakan adanya pemecatan, pemberhentian dekan, itu setidaknya di situ itu ada pemanggilan, klarifikasi apakah benar dan lain-lain. Dan klien kami ini memang pernah dipanggil sekali oleh pihak BPU, yaitu Badan Penyelenggara Universitas. Akan tetapi di situ yang dikomunikasikan bukan terkait permasalahan ini hingga terjadinya pemecatan ini, akan tetapi ngobrol yang lain. Yang ketiganya, setelah ngobrol itu tidak ada namanya surat peringatan pertama, kesalahan lagi surat peringatan kedua, ketiga lagi ada rapat senat dan lain-lain. Ini tidak ada. Nah, hal-hal ini diduga jelas merupakan perbuatan melawan hukum, yang mana klien kami berhak untuk menuntut hak-haknya, untuk menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Pak Agus, kembali terkait gejolak di Unma nih. Di satu sisi Pak Agus kan sebagai dosen Unma juga, dan justru sekarang lagi menangani yang kasusnya berkaitan dengan Unma, terutama tentang pemecatan. Bang Agus, ke depan ini Unma bagaimana seharusnya? Jadi kalau menyikapi hal tersebut, saya jawab pertanyaan yang terakhirnya dulu. Hal ini sangat bagus kami yang menangani. Apabila ini yang menangani adalah pihak luar, bukan Unma, ini akan kemana-mana. Sehingga kami lebih melihat sisi positifnya. Adapun terkait permasalahan ini, tentunya walaupun saya satu sisi adalah merupakan seorang pengajar di Unma sendiri, pasti berharap semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja. Jadi apabila tidak akan ada asap, apabila tidak ada api, kan begitu Bang Kumis. Artinya ya kita ini apinya harus dipadamkan. Apabila dengan cara kebaikan, dengan cara ketulusan, dengan cara keikhlasan tidak bisa padam, ya kita melakukan upaya yang lebih tinggi lagi, yaitu upaya hukum. Upaya hukum ini kan setiap manusia mempunyai hak untuk menuntut kerugian atas apa yang didugakan kepada dirinya, apalagi disertai dengan bukti-bukti yang cukup, yaitu klien kami mempunyai hak atas itu. Akan tetapi walaupun terkait dengan upaya pidana yang sedang ditempuh, kami juga berharap permasalahan ini bisa cepat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Dikarenakan pimpinan-pimpinan kami sendiri, kalau kita berbicara di luar ranah kuasa, banyak yang membicarakan bahwa ini lebih baik bersilaturahmi, jaga silaturahmi dan lain-lain, ya kan. Kami berharap pihak universitas sendiri juga bisa menerapkan hal tersebut. Nah mungkin pertanyaan gini, ini kan bicara kerana hukum. Ya. Apakah yang menjadi terlapor atas nama lembaga atau perorangannya sih? Begini, Bang Kumis. Jadi kita tetap melaporkan pihak-pihak yang di dalamnya adalah perseorangan. Artinya di dalam
BPU sendiri itu telah ditunjuk tim investigasi yang tadinya tim investigasi tersebut bekerja untuk menggali apa yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh klien kami. Hasil dari galian tersebut dilaporkan ke BPU. Akan tetapi setelah kami baca sebagai kuasa, lampiran-lampiran yang didapatkan oleh tim investigasi tersebut, saya kira belum cukup bukti, belum cukup unsur untuk memberhentikan dekan tersebut. Sehingga sudah sewajarnya terkait pemecatan SK tersebut itu harus dibatalkan demi hukum. Selamat sore Bapak. Sore Pak. Pak, bisa diperkenalkan dulu Pak, nama Pak? Nama Habudin. Habudin. Ya. Nah, nama Habudin, saya dengar ini salah satu kuasa hukum yang sekarang lagi viral di Unma nih Pak. Betul. Bisa dijelaskan Pak, apa yang Kebetulan kami dari kantor hukum Jamsuri Tangerang ya menangani dua mahasiswa. Yang pertama terkait pungutan di Fakultas Farmasi, dan itu sebetulnya sudah selesai dan pihak dekan juga setuju bahwa mahasiswa itu akan dibantu. Pun saya informasi hari ini katanya tahun ini atau bulan ini mau DU. Tuh. Terus yang kedua adalah terkait KIP di Fakultas Hukum atas nama Toto, yaitu kita sudah bikin laporan ke Polres Pandeglang di unit 3, dan baik pelapor ataupun terlapor sudah diperiksa dan sudah dikonfrontir. Sebetulnya kita tinggal nunggu gelar, tapi sampai dengan saat ini tidak ada realisasinya. Dan info terakhir, kasus untuk KIP itu ditangani dengan tim Polda Banten. Nah, setelah tahu bahwa ini tidak ada perkembangan dalam sebuah kasus Pak ya tentang KIP nih, langkah-langkah hukum Bapak selanjutnya? Ya kita akan pantau, baik di Polda kita akan pantau. Nah itu waktu laporan itu sejak kapan sih Pak? Bulan November 2023 Pak ya. Nah terus gini Pak, ini kan lagi rame lagi nih, apalagi menyangkut masalah prahara Unma nih, karena ada beberapa peristiwa. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya sebetulnya Unma saat ini tidak Unma seperti dulu. Jadi terbanyak kasus-kasus, yang salah satunya yang sudah santer itu pungli, di mana pendiri Unma sebetulnya pada saat itu adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya yang ada di Pandeglang dan umumnya di Banten. Pun akhirnya saat ini sepertinya Unma ini dijadikan sebagai perusahaan. Oh gitu. Harapan Bapak? Ya harapannya ke depan kita kembali kepada hitohnya, bahwa sesuai dengan pendiri Unma bahwa kita pada prinsipnya ingin menghidupkan kehidupan kecerdasan anak bangsa, khususnya yang ada di Pandeglang dan umumnya di Banten. Nah kembali lagi ke kasus yang Bapak tangani tentang KIP nih, ya kan? Sekali lagi udah sejauh mana ini kasus Pak? Ya kita nunggu konfirmasi dari Polda, karena emang kasusnya juga di Polda dan keterlambatannya di Pandeglang Polres, akhirnya masalah itu ditarik di Krimsus Polda Banten. Oke.